saya nggak bisa ngomong apa-apa Mang Ai waktu itu. Sosoknya itu tinggi, rambut itu sampai ke sini, panjang, taring itu seperti merah, seperti darah, seperti kayak gitu Mang Ai. Bener-bener menampakkan Pak, sampai saya Masya Allah. Saya ambil batunya apa ini namanya? Ini namanya batu mani gajah kok, yaitu yang saya pakai ini batu mani gajah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita berjumpa lagi di channel yang akan mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Di video kali ini masih chapter Cirebon, kota bersejarah yang banyak mengandung cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistis. Bagaimana kisah kali ini di Cirebon? Ada Mang Ai dan tim Malam Mencekam di sana yang meliput cerita horor untuk Anda. Kita langsung ke Cirebon bersama Mang Ai. Waalaikumsalam Abah Yudi di Bandung, terima kasih. Ya, Sobat Malam Mencekam, kami masih berada di kota Cirebon dan ini memasuki hari kedua. Kami telah mendapatkan narasumber yang akan bercerita kepada Anda, bercerita tentang kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Kali ini kami berada di daerah Kalijaga bersama seorang narasumber yang dulunya pernah menjadi seorang pengrajin batu ali kalau kita sebut, atau gemstone ya, pengrajin gemstone. Pada masanya batu-batu ini pernah boom di Indonesia. Baik, ada Mas Eko. Mas Eko ini sekarang sudah menjadi pensiunan pengrajin tersebut. Iya betul. Beliau tinggal di Pekalangan di kota Cirebon, dan pada masa beliau menjadi pengrajin batu banyak hal-hal yang dialaminya, hal-hal mistis yang di luar dugaan yang membuat Mas Eko ini menjadi ketakutan sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pengrajin itu ya. Mas Eko, itu kejadian tahun berapa waktu itu ya? Itu kejadian sekitar tahun 2014-an. 2014. Oke, jangan cerita dulu nih, kita kenalan dulu. Biar tahu nih. Mas Eko sekarang kegiatannya apa? Saya kegiatannya di terpal, Mas. Di terpal. Mang Ai ya. Membuat terpal tenda seperti itu. Iya, betul. Oke. Sudah lama juga di terpal nih? Ya, lumayan lama. Sudah berkeluarga nih? Sudah. Iya. Oke, Mas Eko, makasih nih sudah mau menceritakan kisahnya di Malam Mencekam ya. Ya. Mudah-mudahan Sobat Malam Mencekam akan mengambil hikmah dari cerita Mas Eko. Ya. Sobat, sebelum kita lanjutkan, ini cerita agak berbeda dari cerita-cerita batu lainnya. Kalau batu lainnya mempunyai khasiat mungkin misalnya menambah wibawa, tapi yang dialami oleh Mas Eko ini berbeda. Mas Eko ketika membuat batu tersebut menjadi cincin, kejadiannya luar biasa, horor sekali. Kita langsung ya ke Mas Eko. Silakan Mas Eko, mau cerita apa nih berbagi ke Sobat MM? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada saat itu, pada tahun 2014-an Mang Ai, itu waktu itu booming, namanya batu cincin itu booming, dan akhirnya saya memutuskan jadi pengrajin batu. Tapi bagaimana caranya supaya saya bikinnya di rumah tapi orderan banyak? Akhirnya saya memutuskan dengan via HP telepon.
antar jemput. Nah setelah itu akhirnya saya sering bikin batu ya beberapa biji lah paling. Selang berapa lama itu saya kenal dengan seorang pengusaha itu dia hobi juga, kolektor juga, itu namanya Pak Teguh. Akhirnya saya kenalan di situ, ngobrol. Setelah ngobrol saya dapat order dari dia. Kok kesini nih, saya ada beberapa batu, tolong bikinin. Iya siap Pak, saya ke sana. Saya ke rumahnya Pak, ke rumahnya, kenalan, ngobrol dulu di situ. Emang dia udah batu itu sudah dipotong-potongin tuh. Jadi sudah emang harusnya segitu ukurannya. Nih kok batu, nih coba bikin 5 dulu. Bikin 5. Akhirnya bikin. Setelah bikin selesai, saya bawa ke sana. Nah lanjut lagi orderan sering sama dia. Pada suatu saat saya ke sana, gimana Pak Teguh, nih kok ada batu, ini namanya tuh batu ampar Gunung Jati. Jadi di situ batu itu emang sudah ngebentuk tapi belum rapih, makanya kalau pakai mesin kan itu sudah rapih. Nah di situ belum rapih. Kata beliau, kok saya sudah keliling kemana-mana nyuruh orang ngerapihin batu ampar Gunung Jati, itu nggak ada yang mau. Nah sekarang saya mau Eko yang bikin, tapi gimana kok, sanggup nggak? Dia bertanya seperti itu. Sanggup Pak. Karena apa? Karena saya waktu itu berpikirnya cuma berpikir logika, makanya belum nggak ada berpikir nanti gaib gimana, belum berpikir situ. Karena itu kan hal nyata, batu kan hal nyata, cuma dibikin ya. Akhirnya dia memutuskan, nih kok sok dibikin. Ya udah siap. Saya bawa batu itu, saya pulang dari rumahnya dia, saya taruh dulu batu itu. Kan dia tuh sekali bikin itu 20 batu, itu berbeda-beda Mangai. Jadi saya bikin yang batu hitam dulu. Waktu itu saya bikin, nggak tahu batu jenisnya apa, yang jelas warnanya hitam. Saya bikin di rumah saya. Jadi saya itu punya kontrakan Mangai di depan kosong. Jadi saya bikin di situ, memutuskan bikin di situ. Setelah itu di depan terang, di tengah gelap. Emang itu nggak ada lampunya. Nah setelah itu saya bikin, akhirnya udah jadi apa? Saya masuk ke ruangan yang gelap. Di situ ada lemari Mang. Saya taruh batu itu tanpa disadari, dan saya sendiri juga nggak tahu ya itu apa gimana. Itu saya menyenggol dengan di posisi kamar gelap itu tuh Mangai. Saya menyenggol, nyel cih. Jadi seperti menyenggol bantalan atau balon yang ada airnya itu Mangai. Kenyal seperti itulah. Saya senggol pakai tangan, kenyal. Saya penasaran, saya pakai kaki, senggol lagi, kenyal lagi. Akhirnya saya senter pakai HP Mangai, sorot, nggak ada apa-apa. Tapi saya ngelirik kayak gitu, cuma ngelirik, udah itu Mangai wujudnya, waduh sampai saya merinding, besar, tinggi besar, hitam. Akhirnya saya mundur. Waktu itu saya matiin mesin, saya keluar karena saya takut. Itu bener-bener waktu itu pengalaman saya sampai saya merinding nih Mangai. Setelah itu keesokan harinya saya baru bikin itu yang namanya batu ampar Gunung Jati. Itu batunya sih bentuk warnanya tuh hitam putih gitu. Itu batunya masih jelek lah, masih bentuknya. Emang waktu itu batu itu tuh asal rupanya bikinan orang zaman dulu Mangai. Jadi belum perfect kayak sekarang. Saya waktu itu bikin jam
antara jam 4 sore jam 5 sore lah, sekitar jam segituan itu saya bikin. Cuma saya pindah bikinnya, saya di belakang. Waktu kemarin kan saya bikinnya di depan nih, kontrakan depan, saya pindah ke belakang. Tapi saya sebelumnya kan saya ingat omongan Pak Teguh nih, Eko mampu nggak. Nah di situ saya berpikir ini ada apanya nih batu. Setelah saya bikin, sebelumnya saya kan ya berdoa dulu lah, lillahi ta'ala aja. Nah, berdoa saya bikin kurang lebih 20 menit saya ngasah batu itu, di belakang udah ada yang selibet, aduh selibet, aduh itu di situ, aduh saya bener-bener, saya tetap saya berdoa Mas, saya bikin lagi. Setelah berapa lama itu saya bener-bener kaget Mangai, itu dari belakang Mangai, namanya tuh bayangan hitam slep masuk ke batu, sampai batu itu saya lepas Mangai. Allah Akbar, waduh itu bener-bener Mangai, itu pengalaman saya yang bener-bener mistis. Itu saya sampai sekarang juga masih ya teringat, itu bener-bener tuh batu sampai terpental. Akhirnya saya ambil lagi itu Mangai, saya ambil lagi, saya asah lagi, tapi saya dibarengin wirid. Selesai, akhirnya dengan itu selesai. Pas banget waktu batu itu selesai, si Pak Teguh yang punyanya itu nelpon saya, halo kok, gimana kok, kok nggak apa-apa. Loh kok bisa seperti itu, bisa tahu? Iya nggak apa-apa Pak, jadi yang punya batu itu seperti kerasa tuh Mangai. Saya anterin ke sana, nih Pak batunya Pak. Kok nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak. Akhirnya saya cerita di situ, cerita yang seperti tadi. Ya untung Eko nggak apa-apa, soalnya di sini juga Bapak juga istilahnya ikut ngebantu Eko dari belakang. Udah seperti itu, akhirnya dia bikin lagi. Itu ada kurang lebih 20 batu Pak. 20 Kali order itu 20 ya? 20 batu dibikinin. Sebelumnya tawarin, Eko mau batu ini? Enggak, karena pikir saya itu warnanya tuh kurang bagus lah menurut saya. Ya udah kalau nggak mau mah ini bikinin kok 20. Saya akhirnya bikin, kemudian esoknya udah selesai saya kasihin. Kok bener nggak mau batu ini? Enggak Pak, nih aja gelas, tolong diisiin air kok. Saya isi gelas itu. Nah batu itu dimasukin ke gelas. Sebelum itu Eko disuruh sama Pak Teguh suruh ngangkat sofa. Kalau sofa Pak Teguh besar Pak, itu saya angkat jangan pakai tangan dua, pakai jari kok. Oh pakai jari, coba dulu, coba tuh nggak kuat Pak. Ya udah sini tangannya sini, itu tangan saya dimasukin ke gelas Pak. Mangai masukin ke gelas, diolesin airnya, sok coba angkat lagi. Itu Masya Allah Pak, bener-bener keangkat itu sofa dengan satu telunjuk. Waduh saya sampai nyebut aja itu, sampai ya Allah bener-bener kuasa Allah ya, keangkat. Saya sampai kaget Pak, tuh kan. Iya sih Pak, saya sampai ya mau ngomong apa, sayanya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tadi saya tawarin ke Eko kenapa nggak mau? Iya nggak mau. Jadi sekarang mau nggak? Iya boleh kata saya. Ya nggak bisa. Tadi kan nggak mau Ekonya. Oh iya, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Udah setelah itu akhirnya sudah selesai itu pulang Pak. Saya bikin batu lagi itu dengan batu pancawarna. Batu itu saya bikin setelah hampir mau selesai. Batu itu bener-bener namanya ya makhluk halus itu bener-bener menampakkan Pak. Sampai saya Masya Allah, itu saya nggak bisa ngomong apa-apa Mangai waktu itu. Udah saya
cabut mesinnya, saya masuk kamar. Sosoknya itu tinggi, rambut itu sampai ke sini, panjang, taring itu seperti merah, seperti darah, seperti kayak gitu mangai. Itu saya sampai cabut mesin batu, saya sampai lari masuk, nggak dilanjutkan, udah saya anterin ke orangnya aja langsung. Dari kejadian-kejadian tadi ada nggak yang mempengaruhi kehidupan dari Mas Eko setelah kejadian itu? Setelah ada mangai. Apa tuh? Jadi setelah kejadian itu apa namanya tuh, namanya mata batinnya Ekonya tuh mangai, jadi lebih peka. Akhirnya lebih peka mangai. Setelah itu jadi kalau malam kalau Eko keluar ya pasti aja ngelihat hal-hal yang gaib, makhluk seperti itu mangai. Bisa lihat penampakan gitu ya? Iya, seenggaknya. Jadi mungkin dampak karena saya bikin batu mangai. Mungkin karena itu akhirnya saya sering melihat seperti hal-hal gaib lah, makhluk. Kenapa ya order selalu dari Pak Teguh yang ada goib-goibnya gitu ya? Ya, Silumannya yang keluar. Kalau order dari orang lain nggak ada? order enggak seperti Nggak itu. pernah itu. Kalau dari Pak Teguh itu bener-bener menampakkan gitu. Enggak seperti yang lainnya, beda. Akhirnya saya kan dengan saya dulu bikin batu itu ya mungkin efeknya jadi mata batin saya tuh agak peka. Makanya saya pernah setelah kejadian itu udah selesai dari musim batu ya makanya. Kan karena saya tinggalin tuh kerajinan batu karena saya takut sendiri makanya. Setelah saya tinggalin beberapa hari, saya itu jalan mau ke rumah temen malam-malam. Emang posisi rumah tuh 1, 2, 3 rumah itu ada kebunnya. Saya melewati kebun mangai. Di situ ada pohon jambu. Saya sendirian tanpa nggak sengaja mangai. Saya nengok sebelah kanan, Masya Allah, itu namanya rambut dari atas pohon jambu itu berjumbai mangai. Sampai saya lari mangai. Oke, Mas Eko, tadi efek-efeknya selain Mas Eko bisa merasakan kehadiran makhluk gaib ya setelah makhluk gaib dari batu itu, Ya, efek lainnya apa tuh? efek lainnya dalam hal Usaha misalnya atau kehidupan lah. ya, efek lainnya ya alhamdulillah setelah saya berhenti dari pengrajin batu itu, usaha terpal Jalan lagi. ya alhamdulillah lumayan maju mangai. Ya itu entah efek dari batu atau efek dari mana, wallahu alam. Jadi Mas Eko memutuskan untuk berhenti jadi pengrajin batu Saya memutuskan untuk berhenti dan karena kembali menjadi pengusaha terpal. iya betul. Kalau terpal yang sebelumnya itu memang kurang laku atau gimana? Ya nggak terlalu rame seperti yang sekarang ini. Iya. Seperti itu makanya. Sobat MM, cerita mengenai batu memang nggak ada habisnya kalau diceritakan. Tapi yang cerita Mas Eko ini beda dengan yang lainnya ya. Nah, Mas Eko ada yang lainnya nggak cerita mengenai batu nih? Kejadian-kejadian aneh yang lain? Ada makanya. Apa tuh? Jadi pada waktu itu saya tuh iseng mesen batu ke teman. Akhirnya teman saya nunjukin, nih kok batunya, batu apa ini? Ya pokoknya buat pengasihan, kata dianya. Dibawa. Oh gitu. Kalau saya kan nggak terlalu memikirkan yang seperti itunya makanya. Kalau saya kan lihat batunya yang bagus, yang kelihatan enak dipandangnya. Bisa dijual kembali mungkin ya? Bisa jadi seperti itu.
Ini kelebihannya cuma itu. Saya nanya ke teman, iya cuma itu. Ya kalau itu aja sih mungkin batu lain juga banyak, kata saya seperti itu. Ini beda lagi kok, kata teman sayanya seperti itu. Mangai, sok gini aja, kamu nggak usah beli lagi kalau batu ini nggak jalan. Maksudnya coba kamu tumpahin air cuka. Saya tumpahin air cuka Mangai di lantai, taruh batunya kok, taruh. Itu Masya Allah bener-bener jalan Mangai, seret seret. Waduh bener jalan. Saya coba batu yang lainnya nggak jalan. Wah unik juga kata saya itu. Saya ambil batunya. Batunya apa ini namanya? Ini namanya batu mani gajah kok. Oh batu mani gajah, yaitu yang saya pakai ini. Bisa lihatkan ke kamera? Ini batu mani gajah ini. Ini dikasih atau dapat beli? Saya maharin. Mahar. Saya maharin. Lumayan harganya nih. Ya lumayan lah. Ini yang bisa jalan. Emang nggak enak dipandang, bener nggak Mangai? Nggak enak dipandang. Itu makanya saya ambil. Jadi ini kalau dibuka ada cuka, jalan batu. Jalan. Selama ada cuka itu. Di atas air cuka itu jalan. Tapi batu yang lain nggak jalan Mangai. Dengan batu sejenisnya lagi mani gajah belum tentu sama. Belum tentu kan, kalau batu kan ada yang asli, ada yang obsidian. Obsidian itu sintetis, batu sintetis. Itu akhirnya kan saya ambil ini. Ya ini batunya. Sayang kita nggak bawa cuka ya. Kalau bawa cuka kita praktekkan gitu ya. Iya bisa. Ke subscriber kita. Mungkin di lain video lah nanti kita ini. Mungkin nanti lain kali. Ada lagi yang mau diceritakan kejadian aneh? Kejadian aneh ini setelah musim batu Mangai ya. Ya. Setelah musim batu. Jadi di rumah saya ini seperti ada gangguan Mangai. Sebelumnya itu saya pernah belajar untuk bisa bertemu dengan makhluk astral ya. Makhluk astral. Tapi dengan cara mimpi Mangai. Akhirnya saya penasaran itu. Karena di rumah saya itu sering ada gangguan Mangai. Entah itu mungkin karena batu-batu yang dulu masih saya simpen, atau gimana saya nggak ngerti itu. Sering ada gangguan. Akhirnya saya ingin bertemu. Ini siapa yang ganggunya? Saya tidur Mangai. Ya sebelum tidur kan saya doa dulu lah Mangai. Tidur. Di dalam mimpi itu ketemu Mangai. Jadi saya tidur itu seperti kayak nggak tidur Mangai. Bukan mimpi, kayak nggak mimpi. Jadi seperti nyata. Di situ saya ada di suatu ruangan. Saya berdiri di situ. Dan di depan saya itu kurang lebih jaraknya ya 5 meter 7 meter lah, kurang lebih segitu. Jadi di situ gelap Mangai. Si wujud makhluk itu saya masih samar Mangai. Akhirnya saya deketin, diem aja. Saya deketin lagi sedikit lagi. Itu bener-bener Mangai, wujudnya bener-bener menyeramkan Mangai. Pakaiannya nggak karuan, kukunya panjang-panjang, matanya merah melotot Mangai. Ngelihat saya sampai kaget, bener-bener kaget Mangai. Saya maju selangkah lagi, itu saya diserang Mangai. Diserang, bener-bener serang. Gelap, saya nyebut astagfirullahaladzim. Lepas lagi, dia lari. Saya nggak sempat ngejar waktu itu, karena saya sudah ketakutan dulu Mangai. Jadi saya tuh terbangun akhirnya dari tidur tuh Mangai. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu makhluknya, dialah makhluknya yang sering mengganggu. Makhluk ya? Makhluk gaib Mangai. Sampai sekarang masih? Alhamdulillah sudah enggak Mangai. Itu apa kemungkinan karena masih menyimpan batu-batu itu ya? Kalau feeling saya seperti itu. Saya masih menyimpan batu-batu yang dulu waktu musim-musim tuh masih saya simpan. Ya akhirnya saya buangin yang batu-batu seperti itunya Mangai. Jadi ada pesan nggak buat subscriber kita
kepada pecinta dan pengrajin batu ya, batu ali. Oke. Mungkin ada pesan dari Ya Mas Eko. ini sekedar saya pesan aja kepada ya gemstone lah, pengrajin batu. Itu hal gaib itu kita wajib mempercayai, nggak apa-apa. Tapi satu, jangan takut dengan hal gaib, takut sama Allah. Cuma satu, takut sama Allah. Itu saja pesan dari saya. Dan hal-hal apapun yang terjadi, jika kita membuat batu, utamakan dengan berdoa dulu. Itu pesan dari saya. Ya, Mas Eko. Iya, Mang Ai. Jadi Pak Teguh itu akhirnya memutuskan untuk menyudahi order juga dengan Mas Eko ya. Iya. Karena ordernya selesai semua. Selesai semua, Mang Ai. Sampai sekarang masih nggak Pak Pak Teguh itu? Sudah enggak. Udah nggak ada hubungan lagi. Sudah nggak ada hubungan lagi. Oke. Mengenai usaha Mas Eko yang sekarang menjadi bertambah maju, itu feeling Mas Eko mungkin ada kaitan dengan kejadian itu ya? Ya bisa jadi, mungkin ya ada hal-hal dari efek dari hal batu itu, mungkin bisa jadi. Dan Ya, tentunya memang rezeki berasal dari Allah ya. Iya betul, Mang Ai. Tapi ada feeling mungkin karena mengalami kejadian itu. Mungkin. Jadi ada manfaatnya dong kalau begitu ya. Setelah Betul, melihat Mang Ai. makhluk itu Iya. ada faedahnya. Ada faedahnya. Ada Mang Ai. faedahnya. Oke, Sobat MM dimanapun Anda berada, kita kembali ke Bandung bersama Abah Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mang Ei, terima kasih atas cerita yang Anda sampaikan tadi. Itu sangat mengandung hikmah yang positif walaupun horor ya. Terima kasih buat Anda dan Sobat Malam Mencekam sekalian. Nantikan video-video dan kisah-kisah lainnya yang tidak kalah horor dan mencekam. Tentunya masih dalam chapter Cirebon, itu akan berlanjut bersama Mang Ei dan tim Malam Mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, kami pamit dulu. Nanti kita ketemu lagi di chapter Cirebon yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.